Akhir-akhir ini kita dicemaskan, dikhawatirkan oleh begitu banyaknya berita tentang bencana alam yang terjadi. Ada tanah longsor, banjir bandang, gunung berapi yang meletus, gempa bumi yang tinggi getarannya, dan ada begitu banyak musibah-musibah yang terjadi mengawali hari-hari di tahun ini. Tentu saja ini melebihi dari biasanya. Karena itu kita menjadi makin gemetar, menjadi makin kecut dan takut. Apalagi yang imannya lemah. Dan ini wajar-wajar saja. Karena itu setiap bencana yang sedang terjadi sesungguhnya undangan untuk kita datang terarah kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Bukan lagi melihat kepada fenomena alam yang terjadi, tetapi lebih terfokus kepada Sang Pencipta alam yang selalu beserta dengan setiap makhluk ciptaannya di alam semesta yang Dia ciptakan. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan yang menyapa hari ini dari Matius 16 ayat 1 sampai 4. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, "Pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Bagian firman Tuhan yang dibacakan dari Matius 16 ayat 1 sampai 4 adalah sebuah peristiwa di mana Yesus dihampiri oleh orang-orang Farisi dan Saduki, orang beragama pada waktu itu yang ingin mencobai Yesus. Dan mereka meminta supaya Yesus memperlihatkan satu tanda dari sorga kepada mereka. Ini berlatar belakang banyaknya mujizat-mujizat yang Yesus lakukan pada saat itu dan disaksikan oleh orang-orang Farisi dan orang Saduki. Sehingga ketika berbicara soal tanda dari sorga, yang bisa diterjemahkan juga tanda dari langit, untuk ditunjukkan dan diperagakan di hadapan orang Farisi dan Saduki, maka Yesus merespon mengenai fenomena-fenomena alam atau tanda-tanda yang biasa terjadi. Dikatakan dalam ayat 2, "Pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk." Dengan kata lain, Yesus ingin memberitahu orang-orang Farisi dan Saduki pada waktu itu bahwa sesungguhnya mereka seringkali, bahkan terlalu sering, pandangan mereka terarah kepada fenomena alam yang berlangsung. Mereka bisa menyebut hari cerah, mereka bisa menyebut hari buruk. Bukankah hari ini kita juga sering menyebut, oh cuaca baik, oh cuaca buruk. Ini lumrah dan wajar sekali. Tetapi Tuhan mau mengajak kita dan juga lewat bacaan ini bahwa kita sebenarnya tidak diundang ketika melihat fenomena alam yang terjadi termasuk bencana alam untuk hanya sekedar mengomentari dan memberikan penilaian ini baik, ini buruk. Ini menyenangkan, ini tidak menyenangkan. Karena itu Tuhan menegur dengan mengatakan kepada orang Farisi dan orang-orang Saduki waktu itu, "Rupa langit kamu tahu, tapi tanda-tanda zaman tidak." Hal ini sesungguhnya ingin memberitahukan kepada kita bahwa memang membaca tanda-tanda alam di akhir zaman ini yang penuh dengan bencana, musibah alam yang begitu mengerikan, bahkan
memakan korban begitu banyak, menimbulkan kerugian yang begitu tinggi, ini seringkali justru menjadi pelajaran iman kita. Bukan sekedar menjadi komentator-komentator alam, bukan sekedar memberi gelar cuaca baik, cuaca buruk, tetapi di atas itu semua, bahkan di balik itu semua, segala fenomena alam yang terjadi, Tuhan ingin mengundang setiap kita untuk supaya berpijak kepada Sang Khalik alam semesta, yaitu Tuhan sendiri pencipta alam ini. Karena inilah sebenarnya yang menjadi cikal bakal dan awal mula kita bisa menilai dan membaca zaman dengan benar. Bukan sekedar mengomentari, tetapi membaca tanda-tanda dan bencana alam di akhir zaman ini bukan sekedar fenomenanya, tapi ada apa di balik itu. Melihat kepada Tuhannya, bukan kepada apa yang dibuat oleh Tuhan. Melihat kepada penciptanya, dan bukan melihat kepada apa yang diciptakannya, termasuk cuaca-cuaca, musim-musim yang berganti di bumi ini, termasuk juga musibah-musibah, entah gunung berapi, atau banjir, atau mungkin gunung meletus. Semua ini sesungguhnya mau memberitahu dan mengajak kepada kita untuk belajar bijak, berpijak kepada Sang Khalik alam semesta. Sehingga fokus pandangan kita dan orientasi kita itu selalu kepada Tuhan, Sang Pencipta itu. Bukan sekedar pada tanda-tanda dan bencana, tapi melihat kepada agenda Tuhan dan rencananya. Karena Dia ada di atas segala zaman. Dia menguasai segala zaman demi zaman. Karena itu pada saat akhir zaman, kita mendengarkan berita-berita yang semuanya dikaitkan dengan akhir zaman, dan bahkan kita seringkali menafsirkan Alkitab begitu rupa dan mengait-ngaitkan dengan fenomena alam yang terjadi saja. Kita sebenarnya diundang untuk lebih lagi memandang bukan sekedar kepada alam semesta, tapi memandang kepada Sang Penciptanya, Sang Maha Abadi atas segala zaman. Memang kita ada di era akhir zaman yang memang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Tetapi pada masa-masa sekarang ini, ketika terjadi banyak bencana alam, begitu banyak musibah yang datang beruntun menimpa bumi ini secara global, kita justru sedang dipanggil bukan saja untuk sekedar membaca tanda-tanda dan bencana-bencana alam itu. Tapi Tuhan juga mengundang kita untuk berkaca diri kepada agenda dan rencana Tuhan. Karenanya Tuhan menegur orang-orang Farisi dan Saduki pada waktu itu bahwa angkatan yang jahat dan tidak setia menuntut suatu tanda. Tuhan memanggil kita untuk tetap setia di tengah-tengah porak-poranda bumi ini yang sedang digoncang berbagai macam prahara. Ingat bahwa Tuhan selalu memelihara dan Dia tetap setia menjagai ciptaannya, sekalipun untuk itu memang bencana-bencana diizinkannya terjadi. Tentu saja tujuan Tuhan baik. Tujuan Tuhan, rancangannya adalah mulia, dan Dia mau justru lewat itu semua, sebagaimana dikatakan di akhir ayat yang keempat, Matius 16, kepada mereka tidak diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Apa yang sebenarnya Tuhan minta di akhir zaman ini? Jangan sekedar kita menjadi komentator-komentator dan mengait-ngaitkan segala fenomena yang terjadi dengan akhir zaman, tetapi belajarlah kita berkaca kepada Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Panggilan untuk tanda Yunus itu terjadi, berarti tanda pertobatan yang harusnya dari pihak kita ungkapkan. Tetap setia di akhir zaman, bersama dengan Tuhan yang setianya tidak pernah berakhir di sepanjang zaman. Karena itu, bertobatlah, datang mendekatlah kepada Tuhan di setiap zaman yang sedang berlangsung. Amin.